Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi dengan pertemuan 11, matriks homogen. Di mana matriks ini nantinya digunakan untuk perhitungan gerak robotnya ya teman-teman. Oke. Di mana capaian pembelajaran mata kuliahnya, yang pertama yaitu mahasiswa nanti mampu menjelaskan perkembangan robot terkini, kemudian mahasiswa mampu memahami kinematik robot manipulator. Tujuan pembelajarannya menjelaskan dasar-dasar kinematik robot manipulator. Nah, ini contoh representasi matriks homogen, di mana ini menempatkan nilai-nilainya, ini menempatkan semuanya dalam matriks ya. Pada pertemuan 9 tadi sudah saya singgung tentang gerak kinematik ya. Kita sudah tahu Vxy itu apa, maka ini ada komponen Vx dan Vy. Nah, sama dengan ada juga Px dan Py. Kemudian ditambah matriks cos theta, sin theta, minus sin theta, cos theta, kemudian dikalikan dengan komponen Vn sama Vo. Nah, ini apa? Ini nanti yang akan kita temukan pada saat melakukan translasi dan rotasi. Nah, kemudian jika kita menambahkan 0 dan 1, Vx sama Vy kita tambahkan dengan 1, itu sama dengan Px dan Py ditambahkan dengan 1, maka cos theta minus sin theta 0, sin theta cos theta 0, kemudian nilainya 0, 0, 1 dikalikan dengan Vn dan Vo komponen nilai 1 sama dengan Vx Vy nilainya 1 itu sama dengan matriks cos theta minus sin theta dikalikan Px kemudian sin theta cos theta Py 0, 0, 1 Vn Vo dan 1. Itu penyederhanaan dalam bentuk matriksnya. Kemudian matriks homogen untuk translasi di bidang Xy maka nanti diikuti dengan rotasi di sekitar sumbu Z, di mana diketahui H nanti cos theta sin theta 0 itu min sin theta cos theta 0 Px Py dan 1, itu nilainya matriksnya nanti. Nah, matriks-matriks rotasi dalam 3D, di mana nilai matriks untuk sumbu Z nanti ada Rx, kemudian untuk sumbu Y ada Ry, dan sumbu X ada Rz. Nah, matriks homogen dalam bentuk 3D maka akan kita dapatkan H itu merupakan matriks 4x4 yang menggambarkan translasi, rotasi ataupun keduanya dalam satu matriks, di mana jika translasi tanpa rotasi maka nilai matriks H itu sama dengan 1, 0, 0 Px, 0, 1, 0 Py, 0, 0, 1 Pz, 0, 0, 0, 1. Kemudian jika rotasi tanpa translasi, nilai matriks H-nya itu ada Nx, Ox, Ax sama 0. Kemudian Ny, Oy, Ay sama 0. Nz, Oz, Az 0, 0, 0, 0, 1. Nah, kemudian untuk matriks homogennya, di mana posisi N, O, dan A itu dari satu titik relatif terhadap frame koordinat yang ada di dalamnya. Kemudian bagian rotasi dan translasi yang dapat digabungkan ke matriks homogen tunggal jika dan hanya jika ini keduanya relatif terhadap frame koordinat yang sama. Jadi nilai Nx, Ny, Nz, Ox, Oy, Oz
kemudian ada AX, AI, AZ sama PX, YZ. Ini ya, jadi nilai translasi dan rotasinya bisa digabungkan jika dan hanya jika keduanya relatif terhadap frame koordinat yang sama. Jadi Vx itu sama dengan Nx V pangkat N ditambah Ox V pangkat O ditambah Ax V pangkat A ditambah Px. Nah, ini bagaimana untuk mencari matriks homogennya. Nah, jika diketahui kita Wx, Wy, Wz dan itu merupakan titik relatif terhadap frame X, Y, Z. Kemudian ada Wi, Wj, Wk itu titik relatif terhadap frame IJK. Kemudian ada Wa, Wo sama Wn, Wo sama Wa itu titik relatif terhadap frame No sama A. Nih. Jadi matriks homogennya bisa dituliskan Wi, Wj, Wk 1, kemudian matriks Ni, Nj, Nk 0, Oi, Oj, Ok 0, Ai, Aj, Ak 0, Pi, Pj, Pk 1 dikalikan dengan W pangkat N, W pangkat O, W pangkat A 1. Oke. Ini jika disubstitusi Wi, Wj sama Wk, maka nilainya adalah Wx, Wy sama Wz sama 1 adalah Ix, Iy, Ij 0, kemudian Jx, Jy, Jz 0, Kx, Ky, Kz 0, Tx, Ty, Tz 1, kemudian dikalikan dengan matriks Ni, Nj, Nk 0, kemudian dengan matriks NOA ya teman-teman, NOA nya nih Oi, Oj, Ok 0, Ai, Aj, Ak 0, Pi, Pj, Pk 0, kemudian dikalikan dengan Wn pangkat Wo pangkat Wa 1. Nah, oke. Matriks homogen itu sendiri tadi adalah rangkaian dari banyaknya rotasi dan translasi. Nah, metode ini mungkin tampak sedikit membingungkan, tetapi sebenarnya ini adalah cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Jadi untuk perhitungan-perhitungan dengan robotnya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.